Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap daerah memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan kemakmuran wilayahnya. Bekasi punya cerita yang tidak selesai, saya lihat tadi. Sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Bekasi membuat studi tentang sejarah secara komprehensif, sehingga bisa tertulis tertata dengan baik. Kenapa? Bekasi adalah cerita peradaban. Cerita peradaban apa? Cerita peradaban Tarumanegara. Di mana kekuatan Tarumanegara? Kekuatan Tarumanegara adalah di daerah aliran sungai. Karena kekuatannya di daerah aliran sungai, maka dia pasti menguasai muara. Maka dia pasti menguasai pantai. Seluruh kerajaan pasti dia dekat dengan sungai. Karena pada waktu itu, alat transportasi publik yang paling murah dan bisa dibangun adalah sungai. Karena itu, kalau ingin mengembalikan kejayaan Bekasi, maka kembalikanlah fungsi-fungsi sungai. Maka dia harus terhampar dengan panjang tanpa ada yang membatasi. Maka dia lebarnya harus terjaga, kedalamannya harus terjaga. Maka peradaban yang terbaik ke depan adalah ketika industri Bekasi semakin tumbuh dan menjadikan sungai sebagai tempat membuang berbagai hajat, baik hajat personal, hajat komunal, hajat industri. Kalau kita ingin membangun peradaban ke depan, sudah semestinya kita bersama merumuskan 10 tahun ke depan di era kepemimpinan Pak Bupati, maka tak boleh ada lagi yang membuang limbah ke sungai. Limbah harus dikelola secara baik dengan limbah komunal. Maka pembayaran pajak yang dibayarkan oleh industri tidak boleh habis dalam setahun, tidak boleh habis dalam 5 tahun. Dalam setiap tahun kita harus menabung. Daerah mana yang dibangun IPAL komunal, wilayah mana yang dibangun IPAL komunal, maka nanti MUI-nya menyatakan pada suatu saat haram bagi siapapun yang membuang kotoran ke sungai. Kenapa kalimatnya haram? Karena kita ini adalah mayoritas muslim. Seorang muslim itu memerlukan air. Maka air dalam kacamata seorang muslim adalah dia harus suci dan mensucikan. Karena dia harus suci dan mensucikan, maka air harus menjadi bagian integral dari nilai-nilai kehidupan. Saya melihat nama-nama daerah di Bekasi banyak berawal dari kata cai. Karena cai yang keras bernama Cikarang, cai yang halus namanya Cibarusah. Dan seluruh sungai Bekasi terintegrasi dengan sungai yang ada di Bogor, bermuara di ujung utara, kemudian menyambangi areal lautan yang luas, terintegrasi dengan puncak, terintegrasi dengan Gunung Pangrango, terintegrasi dengan Gunung Wayang. Sehingga ketika saya pertama kali menjabat, apa yang saya lakukan saat hujan besar, saat orang pesimis tentang penanganan banjir, yang saya lakukan adalah mengembalikan lagi puncak sebagai persemaian dari pohon, persemaian dari ekosistem hutan, persemaian dari perkebunan, dan menjadikan seluruh daerah aliran sungai tidak boleh berubah fungsi, dan memastikan tidak boleh lagi orang yang mencederai sungai di Bekasi. Karena dari itulah kita akan bisa membangun rangkaian peradaban. Kita lupa membangun hanya menghitung angka pendapatan. Kita lupa membangun hanya menghitung angka belanja. Kita lupa membangun adalah membangun rasa harmoni yang didasarkan pada nilai-nilai silih asa, silih asi, silih asu. Kemudian seluruhnya terangkai. Maka kata orang Sunda, nu jauh urang deketkeun, nges deket urang layetkeun, nges layet urang pahetkeun, nges pahet silih wangikeun. Dari itulah berbahagia menjadi orang Bekasi. Kenapa? Di Bekasi terhampar dua peradaban besar. Yang satu adalah peradaban Betawi, yang satu peradaban Sunda. Keduanya bisa berjalan dan keduanya bisa besar dan bisa melahirkan apa? Kedua hal. Satu memiliki sifat heroisme, dua